Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di video kali ini. Teman-teman, kita melihat bahwa publik itu heboh ya, karena penceramah kondang yang bernama Mama Dede atau Ustazah Mama Dede yang sering tampil di salah satu stasiun televisi itu kembali viral dan sangat viral di media sosial setelah anaknya memberikan sebuah kesaksian yang menghebohkan, di mana dia sudah murtad sejak lama dan dia diusir ya dari rumah ya, diperlakukan tidak baik dan tidak dianggap lagi sebagai anak. Tetapi dia tetap teguh, tetap kokoh di dalam iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sedikit mengenai Alia Teresia ini teman-teman sekalian. Dia masuk Kristen atau memeluk agama Kristen itu karena iseng membaca Alkitab gitu ya. Jadi akhirnya iman timbul dari bacaan firman Tuhan itu dan memutuskan ikut Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, mari kita dengarkan beritanya berikut ini. Nama Mama Dede tentu tidak asing di telinga kita. Beliau adalah seorang ustazah terkenal yang sering berdakwah dan berceramah di salah satu stasiun TV Indonesia. Beliau adalah salah satu tokoh yang sangat dikagumi banyak muslimah Indonesia khususnya. Akhir-akhir ini, nama beliau kembali menjadi trending topik karena ada beberapa berita viral yang mencatat tentang seorang yang ada sangkut pautnya dengan Mama Dede ini. Dilansir oleh beberapa artikel dan website, seorang wanita yang mengaku anak dari Mama Dede ini murtad. Ia adalah Alia Teresia. Menurut Alia, ia adalah anak kandung dari Mama Dede. Sekilas ada kemiripan di antara keduanya. Silahkan teman-teman nilai sendiri dan tuliskan komentar warasnya di kolom komentar video ini. Mengutip urbanbekasi.com yang mengutip video TikTok yang satu ini. Dede Rosida alias Mama Dede mulai terkenal sejak berdakwah lewat radio. Namanya makin melambung saat ia intensif ceramah di media televisi. Perjalanan dakwahnya di media hampir Rosida alias Mama Dede mulai terkenal sejak berdakwah lewat radio. Namanya makin melambung saat ia intensif ceramah di media televisi. Perjalanan dakwahnya di media hampir 22 tahun. Padahal jauh sebelum itu, ia juga sudah berceramah keliling kampung. Tak hanya itu, perempuan kelahiran Ciamis, tanggal 5 Agustus tahun 1951 ini mengenal dakwah sejak kecil. Ia adalah anak seorang kiai bernama Sujai dan menikah dengan Syarifuddin yang juga anak kiai asal Betawi, Kiai Haji Hasan Basri. Namun tak banyak yang tahu ternyata Mama Dede memiliki salah satu anak perempuan di Kota Malang, Jawa Timur yang kini berpindah agama dari Islam ke Kristen. Wanita bernama Alia Teresia Syarifuddin yang berusia 43 tahun yang tinggal di Sawo Jajar, Kota Malang, Jawa Timur itu mengaku merupakan anak kandung Mama Dede. Tersimpan cerita sedih saat Alia berusaha mendapat pengakuan dari Mama Dede. Alia menceritakan dirinya adalah anak Mama Dede. Lebih lanjutnya, ia mengaku sudah 18 tahun menjadi seorang Kristiani. Saya lahir dari keluarga campuran. Bapak orang Betawi bernama Syarifuddin dan ibu saya Dede Rosida alias Mama Dede orang Sunda. Bapak saya seorang kiai, ibu saya pendakwah. Sejak kecil, saya beserta saudara-saudara diarahkan menjadi seorang yang taat beragama, kata Alia, Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Sekarang saya sudah menerima Yesus dalam kehidupan saya. Puji Tuhan tidak akan berubah sampai kapanpun juga, tegasnya. Alia mengisahkan awalnya ia bukan pemeluk agama Kristen. Cucu seorang kiai yang mengaku rajin salat ini hanya mendadak iseng membaca Alkitab. Saya punya sahabat namanya Miko, dia Kristen dari SMP. Hari Minggu dia main ke rumah saya. Kami ngobrol, dia pulang dan Alkitabnya ketinggalan. Kisah Alia. Saya penasaran orangnya dan saya buka itu Alkitab. Ada tulisan, kami patut percaya bahwa Yesus benar-benar ada, ucapnya menambahkan. Saat saya masih umur 24 tahun, saya mencoba pengaruhi pacar agar masuk agama yang saya anut. Namun saat berusaha mempengaruhinya, justru akhirnya saya yang terbawa arus dan mengikuti Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah menangkap saya. Bersama pacar, saya dibaptis di salah satu gereja di Bandung, ujarnya. Awalnya pacar saya orang Kristen yang suam-suam, tetapi sejak itu kami mulai aktif dalam beribadah. Suami saya keturunan Batak bernama Roni Siregar. Kami menikah pada tanggal 10 Juli tahun 2004. Waktu berkenalan saya belum tahu agamanya. Akhirnya tahu orang tuanya Muslim. Saya juga yang dari Muslim saja mau menerima Yesus. Belakangan dia juga menerima Yesus dan dibaptis bersama-sama dengan saya. Cara Tuhan ajaib, sekali tangkap dua jiwa sekaligus. Kami melayani di mana-mana sebagai penginjil. Lanjutnya, sejak saat itu Alia mulai belajar lagu-lagu rohani Kristen hingga akhirnya memutuskan pindah agama karena mengikuti keyakinan sang pacar.
Setelah pindah agama, Alia akhirnya menikah dengan sang pacar tanpa sepengetahuan orang tuanya. Saya menikah tanpa sepengetahuan orang tua. Orang tua tahu saya sudah menikah dari surat kabar. Anak seorang pendakwa menikah. Ia melihat pemberkatan nikah di gereja bukan di KUH. Saya dicari. Padahal sebulan saya pergi tidak dicari, tetapi sekarang ditangkap dan digebuki. Suami yang baru sebulan menikah tidak boleh ikut. Ibu saya sifatnya keras. Waktu mengetahui saya jadi Kristen, orang tua saya dulu marah. Saya dipanggil murtadin karena murtad. Cerita Alia lagi. Alia pun akhirnya memilih untuk menghilang dari keluarganya. Selama 9 tahun Alia menjauhi keluarganya. Saya jadi buronan 9 tahun ke Kediri dan Malang. Yang saya lakukan adalah mengampuni dan mendoakan mereka. Saat datang ke rumah keluarga, di hari Lebaran, saya diusir. Saya pergi baik-baik, tidak melawan, tetapi tahun depan saya akan datang lagi. Setelah lebih dari 13 tahun mengarungi rumah tangga, saya dengar kabar bahwa ayah dan ibu hendak berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah. Namun niat itu diundur hingga 2 kali. Dengan tuntunan Roh Kudus, saya beranikan diri datang ke rumah orang tua. Saya terus berdoa agar mereka bisa menerima saya kembali, ucap Alia. Saat mendatangi kedua orang tuanya, Alia malah nekat menawarkan orang tuanya untuk menghapus dosa secara gratis tanpa bayar. Saya hanya berkata, "Bapak dan Ibu mau pergi ke Arab Saudi, mau apa?" Kenang Alia. Sayangnya, Alia mendapat perlakuan kurang mengenakan dari sang ibu ketika pulang ke rumah. Saya diseret lagi, kamar saya ditendang lagi, diludahin, nutup kerasukan iblis. Yesus tuh iblis, bukan jalan kebenaran. Enggak ada ceritanya begitu. Saya dipukulin, kata Alia. Sampai suatu sore, wanita berusia 43 tahun tersebut diminta untuk ikut ibundanya ke suatu tempat. Sampai suatu sore tiba-tiba ibu masuk kamar. Dia seret saya, "Ayo, lu ikut gua." Saya naik mobil. Untuk pertama kalinya saya ngaku sama Tuhan. "Ya Tuhan, saya takut. Saya mesti ngapain sekarang?" Ada suara. Tuhan bicara sama saya, "Jangan pernah beranjak dari mobil." Begitu sampai di tempat tujuan, Alia diminta untuk kembali memeluk agama Islam oleh mama dede ibunya. Namun karena sudah mendengar Tuhan bicara agar dia tidak turun dari mobil, Alia pun akhirnya pulang. Benar dong, pas saya udah nyampe tujuan itu di tengah sawah, itu ada gubuk. Itu orang-orang pada seret saya, semuanya ngambil saya di pintu belakang. Tarik kanan, tarik kiri, saya dipukul. Ternyata mami saya akan mengembalikan saya ke masa lalu. Untuk diislamkan lagi. Betul, ungkapnya. Ketika sampai di rumah, suaminya membantu agar Alia kembali ke Malang. Sejak saat itu, keluarganya tidak pernah lagi menerima Alia pindah agama. Dan, mereka tidak lagi mengakui Alia. "Kamu telepon agen kamu. Kamu minta jemput, besok paginya saya flight jam 7 pagi. Saya melarikan diri dibantu sama suami saya. Akhirnya saya sampai ke Malang. Itu benar-benar Tuhan bekerja untuk saya. Coba kalau misalkan waktu itu mengiyakan untuk kembali ke masa lalu, saya tidak akan pernah hidup seperti ini." Setelah mendengar video tadi, ada beberapa hal yang menarik untuk kita bahas bersama. Yang pertama, alasan Alia murtad karena iseng membaca kitab Injil. Dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus bisa memakai berbagai macam cara untuk menangkap kita dan menyelamatkan setiap orang yang telah dipilihnya sejak semula. Seperti halnya Alia, iseng baca Alkitab, akhirnya murtad dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Singkat cerita, beliau murtad dan meninggalkan Islam. Dalam mengikut Yesus tentu ada harga yang harus dibayar. Alkitab dengan sangat jelas mengatakan dalam Matius 10 ayat yang ke-22, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Hal ini terjadi di dalam hidup Alia. Akibatnya beliau ditolak keluarga. Contohnya saja pada saat kunjungan lebaran diusir saat berkunjung ke rumah orang tuanya tersebut. Ini sesuai dengan ajaran asli Islam, bahwa setiap orang yang murtad telah berbuat dosa terbesar yang tidak dapat diampuni. Lebih dari itu, semua perbuatan baiknya selama ini telah dihapuskan. Tentu hal ini berbanding terbalik dengan iman kepercayaan kita. Dari hal ini kita belajar 3 hal penting. Pertama, Yesus telah mati untuk kita dan menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Yesus tidak pernah mengingat lagi setiap pelanggaran dan kesalahan yang kita lakukan. Kedua, karena Yesus telah mati untuk kita, maka berbuat baik adalah cara kita menghargai keselamatan yang telah Yesus berikan kepada kita, bukan berbuat baik untuk diselamatkan. Jadi, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita. Ketiga, walaupun kita ditolak oleh dunia, Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita, malah Ia mengangkat kita sebagai anak dan sahabatnya.
Dari ketiga hal ini jelas bahwa kita berbeda. Kiranya Mbak Alia tetap teguh di dalam Yesus walaupun banyak masalah dan rintangan. Percaya bahwa masalah apapun yang datang dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita. Semoga beliau tetap teguh di dalam Yesus sesuai dengan statement yang diucapkannya ini. Luar biasa, haleluya, haleluya, praise the Lord. Teman-teman sekalian, ini bagus sekali ya beritanya. Dan apakah ini hoax atau bukan, ini kita masih belum selidiki sekali karena ini baru viral. Dan tentu saja juga kita menantikan klarifikasi dari Mama Dede atau Ustazah Mama Dede ya. Teman-teman sekalian, kalau ini betul bahwa Alia Teresia ini benar-benar sudah memilih Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia menjadi seorang Kristen, maka teman-teman sekalian, yang saya himbau bagi kita semua, mari kita didik dia, kita arahkan dia, kuatkan dia, berikan pengajaran-pengajaran Alkitabiah, doktrinal kekristenan yang tentu saja tidak meleset daripada iman para rasul dan bapak-bapak gereja. Yaitu yang pertama, mengakui Alkitab sebagai firman Allah 100%. Dan kedua, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang adalah Allah yang telah nujul menjadi manusia. Yang ketiga, mengakui doktrinal kekristenan Tritunggal, ya, mengakui Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah ajaran kekristenan yang mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat. Jika ada yang meleset dari sini, maka dia ya penganut oneness, Jesus only, modalisme, dan triteisme, dan lain-lain teman-teman sekalian, aliran-aliran sesat yang beredar di media sosial dan pengajaran-pengajaran yang mengaku Kristen, tetapi mereka bukan Kristen sejati. Oleh karenanya teman-teman sekalian, sebagai tokoh agama, himbauan saya adalah dimanapun ya Alia Teresia ini beribadah, silakan pendetanya, gembalanya untuk membimbing dia dengan baik kepada doktrinal kekristenan yang mutlak, yang sesungguhnya, supaya tidak ngambang dan akhirnya sia-sia saja untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian. Mari kita tetap doakan, dukung para murtadin, orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap kuat di dalam penganiayaan. Dia pasti dikucilkan, dia pasti dihina, dijelekan, bahkan dikata-katain, itu sudah pasti. Bahkan bisa jadi dia terancam hidupnya. Tetapi ingat, ketika dia tetap bertahan sampai pada kesudahannya, dia pasti akan selamat. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.